Kalau masalah utang tidak dibayar, nanti akan bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau soal sedekah itu perkara yang sunnah. Kita mampu sedekah ya sedekah, ya tidak mampu ya nggak perlu sedekah. Nah ini zaman sekarang terkadang pengen nyohor, ya, sedangkan dia itu utangnya banyak. Nah bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Sahabatku seiman seagama, berjumpa lagi dengan channel MSA, yaitu Muhammad Suhal Al-Hitami. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukumnya orang yang bersedekah sedangkan dia masih mempunyai tanggungan utang. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang mempunyai hutang tapi dia belum mau untuk membayarnya, tapi masih rajin untuk bersedekah agar kelihatan dari orang lain itu seakan-akan wah luar biasa rajin sedekah, padahal dia masih punya sangkutan utang. Nah, di sini orang yang berhutang kepada orang lain sedangkan dia itu rajin bersedekah terhadap anak yatim, terhadap pembangunan tempat ibadah, terhadap jompo-jompo, sedangkan dia masih punya utang. Nah di sini banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang mempunyai hutang tapi rajin sedekah itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan bagi orang yang punya hutang? Selesaikan dulu utang piutangnya kepada orang lain, karena itu hukumnya wajib. Kalau masalah utang tidak dibayar, nanti akan bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau soal sedekah itu perkara yang sunnah. Kita mampu sedekah ya sedekah, ya tidak mampu ya nggak perlu sedekah. Nah ini zaman sekarang terkadang pengen nyohor, ya, sedangkan dia itu utangnya banyak. Nah bagaimana solusinya? Di sini ada sebuah keterangan yang menjelaskan bahwasanya ulama itu banyak berpendapat tentang yang berkaitan terhadap utang piutang. Nah orang yang mempunyai utang terhadap orang lain itu hukumnya wajib disaur, wajib dibayar, wajib dilunasi utangnya. Seandainya kita pengen sedekah tapi kita punya utang, ada juga yang berpendapat seperti ini. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ini yang pertama yang boleh ya sampaikan ya. Tetapi dia itu punya cadangan atau punya uang yang akan masuk. Misalnya dia pengen sedekah pada tanggal 25. Saya tidak nyaur utang dulu, saya tidak mau bayar utang dulu. Tanggal 25 pengen sedekah kepada anak yatim, pada orang yang miskin, kepada orang yang membutuhkannya. Ah, nanti saya bayar utangnya tanggal 2 atau tanggal 5 kalau sudah gajian nanti. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada cadangan, nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah seandainya dia memaksakan diri, maka itu bahkan dihukumi haram. Tidak boleh disedekahkan, lebih baik untuk bayar utang. Nah di sini saya sampaikan uang 100.000. Kemudian punya hutang terhadap si A 100.000. Apakah ini buat bayar utang atau buat sedekah? Lebih baik wajib bayar utang. Nah seandainya ini dibutuhkan, ya dibutuhkan, tidak butuh-butuh banget gitu ya, buat anak, buat istri, kemudian buat makan di keluarga, mana yang didahulukan? Tetap utang.
Bahkan ada yang mengatakan itu berpendapat kalau dikasih ke istri, kalau dikasih ke anak, atau disedekahkan kepada orang lain, itu bisa jadi dihukumi haram. Kenapa? Karena orang itu membutuhkannya. Ingat waktu kita ngutang seperti orang yang mengemis gitu. Ketika kita dikasih, nah suatu ketika orang yang mengutangi kita, mereka nagih kepada kita, seakan-akan dia itu yang seperti pengemis, padahal dia minta uang dia sendiri yang dulu pernah dipinjam oleh kita. Mereka sedang tidak punya uang sama sekali. Contoh, seumpama dia itu mempunyai anak dan istri, dan anaknya membutuhkan susu, sedangkan uang tidak megang sama sekali. Pengen beli susu, seandainya si ini bayar utang 100.000 kepada saya belikan susu untuk anak saya. Dia membutuhkannya. Nah, sedangkan kita punya uang buat makan anak, buat makan istri, padahal uang 100 ini adalah hak mereka. Mana yang didahulukan? Bayar hutang terlebih dahulu. Nah, disinilah kita harus bijak dalam bersedekah. Kalau misalnya utang banyak, nggak perlu sedekah, nggak usah sok-sokan lah jadi orang lah ya. Sedekah itu perkara yang sunnah, memang bagus, luar biasa. Bahkan Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Itu firman Allah, itu luar biasa. Jadi orang yang tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum dia mensedekahkan apa yang dia cintai. Nah, ini kan sangat berat sekali. Sedangkan orang pengen sedekah tapi masih berselimut atau berkelut dengan utang. Nah, di zaman sekarang, ayo kita harus melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah-sunnah Nabi apa saja, termasuk nyaur utang. Jangan sampai kita mati membawa hutang, karena itu akan berat amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit nasihat ini untuk saya pribadi bermanfaat, khususnya buat saudaraku seiman seagama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.